Technical view pound sterling dan euro USD di hari Selasa 14 September 2021 jam 15.39 waktu Indonesia bagian barat. High 1.3881 dan low 1.3828 untuk pound sterling, dan juga running price sekarang bertahan di 1.3871. Sementara itu kalau di euro USD high 1.1830 dan low 1.1805, running price 1.1824. Oke, kita lihat terlebih dulu dari pound sterling, di mana kondisinya kemarin kita sempat berharap itu akan terjadi penurunan, bahkan ditutup dengan candle bearish. Apa yang terjadi? Ternyata kita mendapati polanya agak sedikit berbalik, bahkan kecenderungan dengan ditutup balasan dari shooting star. Ya, kalau ini shooting star untuk menekan, kemudian kemarin dia sempat tertekan sampai at least 1.3796, tapi ternyata di pertengahan malam ditutup menguat dengan level 1.3839. Apakah ini berarti bearishnya sudah selesai atau terancam gagal atau tidak? Ya, harusnya kalau misalkan dilihat seperti ini, memang seperti demikian ya. Tapi ada satu hal yang harus kita waspadai, karena kemungkinan ini bisa saja hanya berupa gangguan minor. Ya, walaupun agak spesifiknya agak lumayan ya, kalau kita lihat bisa saja membantai ataupun bahkan menghajar teritori resisten 1.3890 atau bahkan high di tanggal 10 Agustus yang lalu 1.3887. Bahkan sampai saat ini, sore hari ini kita sudah mendapati 1.3881. Kalau misalkan katakanlah teritori ini masih tetap cukup kuat, maka kita bisa berasumsi atau mengandai-andai misalkan dia kembali ditutup dengan half body atau dia mengalami penurunan. Ya, let's say mungkin saja menjadi shooting star kembali, dan itu berarti membuka peluang untuk terjadi penurunan. Apalagi kalau kita lihat, memang pembukaan hari ini kecenderungannya berada di atas MA 200 1.3827. Tapi skenario untuk bearishnya sepertinya kita masih tetap bisa menantikannya, karena ini baru hari kedua di minggu ketiga bulan September, maka saya lebih melihat dari potensi weekly. Ya, minggu lalu dia ditutup dengan long lower shadow atau kita sebutnya dengan hanging man pun bisa, karena dua candle sebelumnya bullish, maka ini bisa diharapkan untuk mayoritas atau majority akan dominan untuk bearish di minggu ini. Nah, berarti di grafik H4-nya saya berasumsi bahwa teritori ini masih tetap cukup menjadi area resisten yang cukup kuat. Hanya saja kalau saya menarik area garis trendline seperti ini, ya ini adalah trendline support, kemudian saya extend, maka yang terjadi adalah pola penurunan itu akan berasumsinya adalah gagal di teritori 1.3775. Tapi itu akan jauh lebih baik kalau misalkan ternyata resisten gagal lebih dulu. Jadi ekspektasi saya sell masih tetap berlaku, karena diasumsikan level di sini adalah level resisten kuat, lalu kemudian terjadi rejection, dan ini adalah miniatur dari double top. Kalau kemarin kita mendapatkan double topnya di zona ini, ya teritori high dari tanggal 3 September dan juga teritori high 10 September, maka neckline cukup jauh di 1.3749. Tapi kalau dengan sisi yang terbaru, double topnya, small double top, kita akan mendapati area neckline di 1.3804. So, saya masih tetap prefer untuk sell 1.3850, 1.3865 itu sudah masuk ke dalam area kita, dan kita tinggal tunggu kira-kira TP pertama 1.3810, berarti itu di kisaran atau mendekati neckline. Kemudian target kedua adalah 1.3765 atau 3755. Untuk stop loss saya tetap gunakan 1.3920. Jadi kalaupun misalkan ini kembali menembus zona resisten, maka kemungkinan barulah kita simpulkan untuk men-switch strategi menjadi area buy. Itu pun kalau ternyata resisten kuat ini betul-betul ditembus atau didobrak. Nah, sementara itu kalau kita beralih ke grafik Euro USD, pola candlenya sangat jelas di sini. Setelah dia mengalami penurunan bertubi-tubi, termasuk juga kemarin terakhir dengan shooting star, ternyata ditemani dengan ini long lower shadow, tapi lebih mirip atau mendekati bahkan ke dalam Dragonfly Doji. Jadi saya asumsikan hari ini saya lebih mengincar kepada buy on dip untuk Euro USD. Kenapa? Kalau kita perkecil lagi, Anda bisa bayangkan swing low, kemudian swing low lagi, ini adalah swing low lagi. Jadi kemungkinan ini adalah inverse head and shoulder, di mana ini bagian left, kemudian ini bagian head, dan ini sudah terbentuk bagian right shoulder. Maka dari itu kemungkinan areal neckline itu akan berada di teritori ini, dan itu memang masih cukup lama di 1.1908, 1.1913. Tapi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah yang kita sadari sampai saat ini range pergerakan untuk Euro USD sendiri masih kecenderungannya diliputi dengan sideway. Ya, bayangkan saja
saja dia range-nya hanya bergerak di kisaran 40-60 poin, yang artinya kita masih tetap harus menantikan kapan dia akan bergerak agresif. Mungkin saja malam nanti CPI bisa saja menekan atau bahkan mendorong untuk kenaikan, tergantung dari hasil CPI-nya. Oke, 1.1837 menjadi area resisten, kemudian area supportnya tetap berada di 1.1772. Kemudian untuk grafik H4-nya sendiri, saya melihat kenyataan yang lain adalah potensi dari bearish flag kemarin ternyata sudah terselesaikan. Ya, walaupun dia hanya mencapai 50% targetnya, tapi it's okay. Seharusnya normalnya inilah pullback. Tapi dikarenakan daily menunjukkan mirip dengan Dragonfly Doji, maka di grafik H4 kecenderungannya small retrace, dan itu sudah terjadi sampai 1.1805 persis di zona yang kita inginkan tadi pagi. Kemudian TP pertamanya 1.1840 sedikit lagi, itu adalah sesuai dengan target resisten daily 1.1837, dan terakhir resisten kedua adalah TP kedua kita juga, yaitu 1.1880. Nah, walaupun 1.1880 belum tentu tersentuh untuk hari ini. Stop loss kita gunakan saja di 1.1750. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.